Halo adik-adik semua, selamat siang. Hari ini kita mau cerita tentang sebuah tempat yang indah, namanya Minangkabau. Siapa yang pernah dengar atau tahu rumah yang atapnya runcing-runcing, seperti tanduk kerbau? Nah, cerita kita hari ini akan memberitahu kita kenapa rumahnya unik seperti itu dan dari mana nama Minangkabau berasal. Jadi, dulu sekali, di sebuah negeri, orang-orangnya hidup tenang dan damai. Mereka suka bertani dan beternak. Negerinya asri sekali. Tanah Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Nah, tiba-tiba, kabar datang kalau ada sebuah kerajaan besar dari Pulau Jawa yang datang ke tanah Sumatera dengan pasukan yang sangat kuat. Mereka berniat untuk memperluas daerah kekuasaan. Penduduk Sumatera ini agak khawatir. Mereka tidak ingin ada keributan di rumah mereka yang tenang. Sama seperti pemimpin di Sumatera saat itu tidak ingin ada tumpah darah. Ia adalah orang yang bijaksana dan cinta damai. Maka, mereka pun mengajak berkumpul dan berdiskusi dengan bijak. Mereka berkata, kita tidak ingin berkelahi, kita ingin berdamai. Bagaimana kalau kita usulkan sesuatu yang berbeda? Mereka akhirnya mengusulkan satu ide yang menarik sekali. Mereka bilang, daripada kita bertarung dengan prajurit yang banyak, bagaimana kalau adu kerbau? Jika kerbau kalian menang, kami tunduk. Tapi jika kerbau kami yang menang, biarkan kami hidup damai. Raja dari Jawa pun setuju dengan usulan damai tersebut. Dengan percaya diri setuju karena mereka membawa seekor kerbau yang sangat besar, kuat, terlihat tak terkalahkan, dan badannya tampak gagah perkasa. Wah, besar sekali kerbaunya. Sedangkan penduduk Sumatera, mereka memilih seekor anak kerbau yang masih kecil dan tampak imut. Tapi, jangan salah, mereka punya rencana yang cerdik. Dipilihnya seekor anak kerbau yang masih sangat kecil dan masih menyusu pada induknya. Anak kerbau itu sengaja tidak diberi makan selama beberapa hari hingga ia sangat lapar. Mereka memasang benda yang sangat tajam, seperti tanduk kecil, di ujung tanduk anak kerbau tersebut. Hari pertandingan pun tiba. Orang-orang berkumpul untuk melihat pertandingan ini. Di satu sisi, ada kerbau besar dari Jawa. Di sisi lain, ada anak kerbau kecil dari Sumatera. Dilepaskannya anak kerbau kecil itu. Penonton lawan tertawa mengejek saat melihat seekor anak kerbau kecil yang tampak lemah dilepaskan ke tengah arena. Tapi anak kerbau itu mengira kerbau besar itu induknya, dia langsung berlari mendekat dan mencoba mencari susu seperti anak kerbau yang haus. Karena anak kerbau itu kecil, kerbau besar tidak bisa menghindarinya dan tidak menyadarinya. Tanduk kecil, anak kerbau tidak sengaja melukai perut kerbau besar. Kerbau besar pun terluka, tak lama kemudian jatuh tersungkur dan kalah. Pertandingan selesai. Hore! Penduduk negeri itu sangat gembira. Mereka berseru, Minangkabau! Minangkabau, yang artinya, kerbau menang. Kerbau menang. Raja dari Jawa pun menepati janjinya untuk berdamai. Mulai sejak saat itu, mereka dikenal sebagai orang Minangkabau. Dan, untuk mengingat kemenangan yang cerdik itu, mereka mulai membuat atap rumah mereka berbentuk seperti tanduk kerbau yang runcing. Yang kita kenal sebagai rumah gadang. Jadi adik-adik, kemenangan bisa diraih dengan kecerdikan dan niat damai, bukan dengan berkelahi. Sekarang kita jadi tahu ya, kenapa rumah adat Minangkabau unik sekali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Kampung nan jauh di Mato, gunung sansai baku liliang, kakak jo kawan kawan.